Assalamualaikum semua. Jumpa lagi nih di podcast Morning Doctor bareng saya Nurida dan Puan, di mana kita bisa sharing apa aja dalam suka maupun duka dan berbagi kebaikan setelahnya. Apapun nih keadaanmu saat ini, semoga selalu dalam berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Masih bersama Morning Doctor nih. Yuk dengerin bincang ringan kita, dua generasi yang dapat dinikmati saat santai bareng keluarga. Yap, bisa dinikmati sambil minum kopi ya Puan ya, sambil nonton TV ya nggak sih, dan sambil nyemil-nyemil makanan kesayangan ya nggak sih? Iya, kesayangan. Dan kali ini nih kita mau ngobrolin soal keikhlasan berkurban ya Puan ya. Tapi pertama-tama kita mau ngucapin dulu selamat Idul Adha buat teman-teman yang merayakannya, ya kan? Dan selamat menunaikan ibadah haji buat bagi yang menjalankan. Bagi yang menjalankan ibadah haji ya Puan. Karena kan ini lagi musim haji ya, dan alhamdulillah musim kan haji. tahun ini alhamdulillah udah offline ya, karena udah nggak ada covid lagi, ya kan? Ibadah haji dan kurban itu memang ada kaitannya, ya kan? Makanya Idul Adha itu biasa disebut juga Idul Kurban, karena kan pada saat itu kita dianjurkan untuk berkorban, ya kan? Baik sapi, kambing, domba. Maupun kambing itu ya Puan ya. Dan di situ kita banyak banget sih sebenarnya makna dari kurban ibadah kurban itu ya Puan ya. Selain juga untuk berbagi ya Puan ya, berbagi sesama dengan sesama manusia, sesama saudara, yang sesama umat yang belum bisa merasakan kayak kemewahan daging gitu ya kan. Dan juga mengajarkan keikhlasan. Ikhlas. Karena kita bukan cuma sih, karena kita kan beli kambing, tapi kan nanti buat dipotong gitu kan, dan dibagi-bagi, ikhlas ya kan. Selain itu juga mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala ya kan. Karena apa yang kita miliki itu hanya titipan dari Allah. Enggak semua itu milik kita. Itu sebagai cuma simbolik aja ya Puan ya. Bahwa apa yang kita miliki itu bisa sewaktu-waktu diambil olehnya ya kan. Ya kan, apapun yang kita cintai itu bisa diminta pada saat-saat yang diinginkan diambil oleh Allah. Jadi kan kalau kita memaknai cerita tentang berkorban sendiri itu kan pada saat itu ya, pada saat cerita tentang Siti Hajar itu ya, Nabi Ibrahim ya kan, yang harus memotong menyembelih anaknya yang paling disayanginya itu kan, Ismail itu kan, anak yang paling dicintai dan diharapkan udah puluhan tahun itu ya, udah ratusan tahun itu. Karena kan Nabi Ibrahim belum punya anak dari Siti Sarah. Dari itu. Terus pada saat Siti Hajar mempunyai anak yang paling disayangi, yang paling dicintai, ternyata mendapatkan mimpi bahwa itu harus disembelih atau dikorbankan ya. 3 kali dapat mimpinya. 3 kali dapat mimpinya. Jadi ya inilah yang seperti disuruh sama Allah ya, petunjuk dari Allah, diperintahkan yang harus dilakukan. Dan ternyata anaknya pun ya, Ismail pun mengikhlaskan itu ya nggak apa-apa, karena kita perintah Allah. Jadi apapun ya harus kita lakukan, walaupun
dia ngerti bahwa dia itu sangat disayangi oleh ayahnya, dia sangat dicintai oleh ayahnya, ya kan. Dan ternyata ketika dilakukan itu diganti dengan domba. Nah itu kan sebenarnya sebagai simbolis saja ya Puan ya, bahwa apa yang kita cintai, apa yang kita miliki di dunia ini itu nggak ada apa-apanya, karena kita harus lebih mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan, betul. Jadi dari situ tuh banyak yang bisa kita bisa kita pelajari ya Puan, bahwa apapun yang nggak cuman anak seperti yang Nabi Ibrahim itu, bahkan anak pun kalau di sekarang itu kan seperti ya pekerjaan, ya kecantikan, ya harta benda yang kita miliki, apa aja deh yang paling barang-barang yang itu kalau rumah banyak ya. Terus sesuatu yang kita cintai gitu ya, masalahnya itu yang suatu ketika itu akan pergi juga dan kita harus mengikhlaskannya. Karena dunia ini kan fana ya. Dan keikhlasan berkorban tadi juga emang bener-bener dipoinkan khusus untuk Allah ya kan, ya nggak sih, ya kan. Dan kita nggak boleh cuman ria-ria aja ya, ini berkorban, ini post di itu untuk menunjukkan kekayaannya mungkin ya kan. Sebenarnya walaupun itu nggak dilarang juga ya, apa-apa sih, cuma dengan niat yang nggak pengen pamer gue gitu. Maksudnya kayak ya udah gue cuma pengen post gitu. Karena ibadah ini ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya kan. Kadang-kadang salah kaprah juga ya orang-orang itu ya seperti kadang juga sebagai netizen sosmed malah menunjukkan itu terus jadi malah rame ya Puan ya. Sampai trending Twitter biasanya. Trending Twitter yang kasus-kasus. Jadi ilahnya berkorban ya malah bingung juga ya. Kalau kita kan ya udahlah, kita memang berniat untuk berkorban, ya kita serahkan aja pada yang berhak ya kan. Kita nggak usah, kalau kita sih sebenarnya kalau kita sendiri sih pengalaman kita nggak ikut campur ya. Maksudnya karena kan niat kita itu bersih ya, kita berniat untuk berkorban ya kita serahin ya kan, kita serahkan kepada orang-orang yang membutuhkan ya nggak sih. Kita nggak mikirin itu siapa atau itu siapa, karena kan memang niat kita bersih ya. Kita nggak mau menunjukkan bahwa wah ini ke ini gitu, enggak ya kan. Karena ibadah itu kalau menurut kita sih urusannya itu sama Allah ya kan, ya nggak sih? Ya kan? Karena kan juga perintah berkorban ini sebenarnya ada perintahnya di surah Al-Kautsar ayat 2. Yang artinya laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya kan seperti itu. Kita diingatkan harus berkorban dengan keikhlasan ya kan. Iya betul. Dan yang penting jangan sampai berkorban perasaan ya Puan. Iya, kayak siapa tuh? Ya kan. Nyesek ya kalau korban perasaan. Banyak tuh meme-meme yang kayak gitu tuh, maksudnya meme. Dah, jangan sebut meme. Iya tuh, itu ya Allah banyak banget tuh ya ibadah kurban. Ikhlaskan ibadah kurbanmu, asal jangan berkorban perasaan. Karena sakit guys ya kan? Jadi kembali pada tadi ya Puan ya, keikhlasan berkorban hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala ya kan. Terus berkorbanlah itu ya sapi, kambing, domba. Itu sih yang paling penting. Jangan korbanin sapi, jangan. Ya. Dan itu mungkin yang bisa kita. Jangan ayam ya. Ntar yang ada lu makan menyembelih terus ntar dimasak.
Ya, sapi juga dimasak sih. Iya, makanya itu. Dan Pak, kemarin tuh ya kan banyak tuh apa namanya, jadi kurban ibadah Idul Adha ini juga identiknya dengan haji ya Pan ya. Iya. Hari raya haji. Lebaran Karena haji. Lebaran haji. Tuh banyak tuh. Biasanya tuh kalau ini nih nggak apa di daerah Jawa Timur tuh itu justru ibadah Idul Adha itu justru lebih ramai tuh daripada Idul Fitri tuh. Iya. Kenapa? Ada. Karena itu kan Lebaran haji, Lebaran besar, bulan besar. Jadinya tuh mereka tuh pada apa ya? Lebih pada mudiknya tuh pada Lebaran haji. Bodo besar itu loh. Kalau dari Jawa itu bodo besar. Jadi bodo besar tuh Lebaran besar, Lebaran haji tuh pada pulang, mereka pada mudiknya tuh di situ tuh, di daerah Jawa Timur terutama itu banyakan di situ gitu. Karena mereka nanti bisa rame-rame kan berpesta tuh kalau pada saat itu kan. Jadi kan kayak sebagai kayak salam perpisahan karena mau haji juga. Salah satu terus itu yang terus selain itu juga kan pada saat penyembelihan itu, setelah itu kan ada pesta, kayak pesta kan rame-rame juga, nggak cuma sama keluarga kan, nanti sama doa juga gitu ya kan. Jadi mereka pada saatnya mereka untuk pulang biasanya pada yang dari luar kota, yang dari ini itu kan kalau ibadah Idul Adha itu kan sebagai sarana berkumpulnya justru gitu. Di sini juga kan nanti ada pesta-pesta kayak bakar-bakaran. Oh iya, ya kan? bikin sate, bikin gulai, terus rendang, iga bakar. Ih, jadi pengen ya kan? Jadi lapar. Jadi gitu. Jadi berbaginya tuh lebih terasa gitu. Iya. Nikmat berbaginya itu lebih terasa. Dan kebersamaan sih ya. Pada saat ibadah Idul Kurban itu. Terus gitu. Aku juga baca-baca kalau misalnya Idul Adha ini bertepatan umat Islam yang seluruh dunia itu juga melaksanain ibadah haji kan ya. Emang iya kan identik dengan ibadah haji. Makanya disebut Lebaran haji karena kayak serentak gitu ya. Di itu kan. Jadi wukuf di Arafah itu ya pas itu jadinya puncaknya itu ya, bisa jadi itu karena itu juga ya dari bodo besar itu ya, bodo besar kalau di Jawa Timur itu bodo besar Idul Adha. Jadinya ya kita bisa memaknai itu juga ya Puan, berbagi, mengikhlaskan, berkorban ya, kebersamaan juga ya kan. Terus apalagi ya, banyak sih ya, banyak yang bisa kita ambil itu ya. Mungkin itulah ya Puan ya, apa yang kita bisa omongin untuk keikhlasan berkorban ini. Mudah-mudahan yang tahun ini belum bisa korban, mudah-mudahan tahun depan bisa. Amin. Ya kan. Yang terus sudah yang berkorban pergi haji semoga dapat hidayah dan berangkat. Dan yang sudah berkorban mudah-mudahan diterima ibadahnya ya Tuhan ya. Amin. Diberkahi dan lebih dilancarkan rezekinya tentu saja ya Puan. Supaya nanti tahun-tahun depan juga bisa terus berlanjut untuk beribadah. Itu penting tuh, dilancarkan rezekinya ya Puan ya. Karena ya mungkin jadi kita bisa kebersamaan juga ya Puan ya. Beribadah juga. Mungkin itu ya Puan ya yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa follow IG-nya @nuridaz dan @devin_adinda. Selamat Idul Adha. Salam Salam sehat dan selalu semangat.